Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Kakak Pungki Guru Maulana. Sebaiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing dan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pagi hari ini khususnya adik-adik yang duduk di kelas 4, kita akan belajar tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Dan kakak berharap adik-adik menyimak video berikut dengan baik ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi ya adik-adik. Coba perhatikan berikut. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Lalu, adakah energi penggantinya? Minggu lalu kan sudah dijelaskan ya bahwa energi bumi yang berasal dari dalam bumi tidak dapat terbaharui. Maka kita harus mencari energi alternatif lainnya. Lalu apakah energi penggantinya? Energi penggantinya yaitu energi alternatif. Coba perhatikan di bawahnya. Ayo mencoba. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya yaitu sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, selanjutnya kalian akan memperhatikan bagaimana cara membuat layang-layang dan bagaimana layang-layang tersebut dapat terbang. Nah, coba kalian perhatikan cara untuk membuat layang-layang. Yang pertama yaitu bahan yang dibutuhkan. Nomor 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Kemudian bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Jadi bambunya itu ada 2 ya adik-adik. Kemudian benang wol, kemudian gunting dan lem. Lalu untuk cara membuatnya yaitu yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Kemudian, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Lalu, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, jiplak, dan tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Lalu, gunting kertas koran tepat di atas garis. Lalu, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Lalu, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Dan buat lubang di tengah yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Kemudian, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Lalu, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, ini adalah cara membuat layang-layang. Pasti kalian pernah membuat layang-layang? Iya, pasti pernah. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bagaimana cara membuat layang-layang dengan baik sesuai langkah-langkah yang kalian baca baru saja. Nah, layang-layang kalian dapat terbang di langit. Dan kenapa layang-layang bisa terbang? Nah, layang-layang dapat terbang karena adanya sumber energi yang berasal dari angin. Angin dapat membantu layang-layang dapat terbang tinggi ke atas. Dan di sini sumber energi angin yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan. Ayo membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi
yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Contoh pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lain. Kemudian yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir dengan deras, seperti air terjun yang sangat deras. Kemudian yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi, energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi berbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Kemudian yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian yang keenam, yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan kotor ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini adalah sumber energi yang sangat tersedia banyak di alam dan tidak akan habis. Nah, coba kalian perhatikan berikut ini. Ini adalah peta pikiran mengenai sumber energi alternatif. Ini semua sudah ada pada teks yang kalian baca dan simak baru saja. Contoh yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan air. Nah, untuk kolom nomor 3 dan seterusnya, kalian kerjakan sendiri di rumah. Dengan cara tuliskan sumber energi alternatif beserta manfaatnya. Nah, di Indonesia juga terdapat sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif, yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Coba kalian perhatikan teks berikut. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif.
Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satunya keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya pun cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya pun terbilang sangat murah. Nah, ini adalah gambar tanaman jarak. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli dalam membuatnya. Belum lagi kemasan yang harus menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, hal ini tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya setelah kalian memahami dan membaca teks barusan, coba kalian tuliskan pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat dan dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Kerjakan sendiri-sendiri adik-adik. Coba tulis dengan rapi agar kalian terbiasa menulis dengan rapi. Nah, itulah pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kakak ulangi, sumber energi ada dua, sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui, contohnya sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas dan fosil. Sedangkan sumber energi yang dapat diperbarui, ketersediaan sangat banyak. Contohnya, matahari, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai pada tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Dan kakak berharap adik-adik mengerjakan tugas yang diberikan kakak tadi. Dan jangan lupa adik-adik selalu semangat belajar dan jangan lupa belajar di rumah dengan tekun. Dan jangan lupa lagi adik-adik hormati orang tua, hormati guru, dan juga teman-teman. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.